Oke Kima, kayak biasalah, kita bacakan dulu base komenan dari video sebelumnya. Nah di sini aku udah ngepin salah satu komenan dari subscriber yaitu dari Galazi. Oke, pertanyaannya yaitu kenapa aku suka kali ngomong Kima. Ya sebelumnya untuk kau ya Galazi, aku nggak tahu lah kenapa bisa tipe ketikanmu. Entah yang nggak adanya huruf K di keyboardmu itu atau cemana lah, urusan kau lah itu ya. Untung aja lah kau tipe masih dapat 4 huruf, jadi Kima. Cemana lah kalau sempat kau tipe tadi, nyisain cuma 3 huruf, jadi cuma Kim. Apa nggak dilepok orang Korea sana kok ya kan? Kau pakai lah nama pasaran orang itu sembarangan. Jadi saranku nih ya, kau perbaikilah dulu keyboardmu itu. Dan santai aja lah kalau ngetik, gak usah buru-buru kali, belum kiamat kok, oke? Nah kalau kau tanya alasan aku sering pakai kata Kima, ya satu karena emang udah kebiasaan. Jadi sehari-hari pun kata Kima ini udah kayak konsumsi harian lah. Kalian tanya lah orang-orang Medan sana ya kan, taunya itu. Dan ya aku juga kepengennya ngebangun channel ini dengan keunikannya sendiri. Salah satunya ya dengan slogan kata Kima ini ya Kima. Jadi gak ada dibuat-buat, emang dari settingan pabriknya orang Medan sana suka ngomong Kima, oke? Baiklah untuk kalian yang lain juga sering-sering lah kalian ramein kolom komentar itu. Biar rame sedikit, jangan kayak tahun baru, rame sebentar siap itu hilang lagi sampai tahun depan ya kan Kima. Oke lah sekian dan adios. Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan light novel dari kelas Nobochi part kelimanya. Pembahasan part 5-nya ini akan merangkum dari chapter 5 dari volume 1-nya Kima. Oke lah seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, aku gak bosan-bosannya lah minta dukungan kalian Kima. Dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasi kalian biar gak ketinggalan updatean terbaru Super Kima dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke halaman traktir kami, karena di situ kami ada sediakan stok light novel yang bisa kalian tonton lebih awal. Ya hitung-hitung juga sedekah lah untuk channel kita ini Kima, oke? Belum gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Kima, kita diceritakan soal camp belajar yang diadakan di rumah Akira. Tujuan dari camp belajar tersebut ialah untuk mengajari Aoi pelajaran sekolah untuk mengejar ketertinggalannya. Apalagi ujian semester 1 sudah di depan mata. Akira dan kawan-kawan tidak ingin Aoi kembali dicap sebagai anak bermasalah lagi karena nilainya yang jelek. Karena ya gimana pun Kima, langkah awal dalam memperbaiki reputasi si Aoi ini di sekolah yaitu dengan memperbaiki nilainya. Yap, alhasil Izumi pun menyarankan agar mereka melakukan camp belajar di rumah Akira selama 3 hari. Camp belajar tersebut pun berhasil dijalankan, dan akhirnya Aoi sudah bisa sedikit demi sedikit mengejar ketertinggalannya selama ini. Nah dan tak hanya itu aja Kima, setelah camp belajar selesai dan Eiji beserta Izumi sudah pulang, Akira waktu itu sempat mampir sebentar ke kamar Aoi karena ingin mengecek keadaannya. Namun ternyata Akira mendapati Aoi yang masih belajar sampai larut malam. Disinilah Akira sadar kalau Aoi dari awal memanglah seorang gadis polos. Jadi semua tuduhan jelek yang diarahkan kepadanya itu hanyalah salah paham karena kondisi keluarganya. Yap, Akira pun membantu Aoi dalam belajarnya dan mereka pun berduaan di kamar Aoi. Namun yang membuat Akira semakin deg-degan Kima, itu ialah karena barang pemberian dari Izumi sesaat ingin pulang waktu itu. Izumi ternyata membelikan kondom kepada Akira untuk berjaga-jaga siapa tahu Akira ingin memperdalam hubungannya dengan Aoi. Ya bisa dibilang si Izumi ini kayak ngecomblangi Akira dengan si Aoi lah Kima. Dan kalian bisa lihat sendirilah, caranya pun agak ekstrim juga aku tengok ya kan. Oke lah Kima, itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ngebahas chapter 5-nya. Oke kita lanjutkan di mana ujian semester sudah selesai. Hari itu merupakan hari terakhir bagi Akira dan kawan-kawan untuk menghadapi ujian semester mereka. Nah disinilah Akira sekarang sedang berada di kelas dan mendesah lega karena akhirnya musuh terakhirnya di tahun tersebut sudah dikalahkan. Akira pun sekilas langsung melirik ke arah Aoi yang tengah berbincang-bincang dengan Izumi dan beberapa gadis lainnya. Di sinilah Akira sadar kalau pengaruh Izumi sangatlah besar di kelas mereka. Hanya dengan sentuhan dan manipulasi sedikit, beberapa murid di kelas mereka sudah bisa menghilangkan prasangka buruk terhadap Aoi sebagai gadis gal. Akira pun melihat Aoi yang terlihat sangat senang karena bisa berbaur dengan yang lainnya, layaknya murid biasa.
Nah, setelah beberapa saat, percakapan mereka pun selesai. Akira pun memutuskan untuk berjalan ke meja Aoi dan bertanya bagaimana hasil ujiannya. Aoi pun berkata kalau ia cukup kesulitan di beberapa soal, namun ia percaya diri dengan hasilnya kali ini. Mendengar itu, Akira pun mendesah lega karena Aoi akhirnya sudah bisa berdiri setara lagi dengan mereka. Nah, di sini Akira pun mengajak Aoi untuk berjalan ke stasiun sekalian untuk mengantarnya. Di sini Kima, si Aoi ini niatnya pengen langsung pergi ke tempat kerja pada waktunya. Namun Akira menawarkan kalau ia akan mengantar Aoi setidaknya sampai di stasiun. Mendengar itu, Aoi pun tersenyum sedikit memerah dan mengangguk. Mereka berdua pun hendak berdiri dan segera keluar dari kelas. Namun tiba-tiba teriakan dari Izumi memecah ruangan kelas dan langsung berlari ke arah Aoi seperti biasa. Izumi seakan mencoba menghentikan Akira dan Aoi yang ingin keluar sambil menunjukkan HP-nya ke arah mereka. Akira pun langsung melihat brosur yang ada di handphone Izumi dan mendapati sebuah kupon untuk pergi ke pemandian air panas. Nah, dengan wajah berseri, Izumi pun berkata kalau ia sudah memesankan tiket untuk 4 orang untuk pergi ke pemandian air panas. Hal itu ia lakukan sebagai perayaan karena mereka berhasil menyelesaikan ujian akhir semester mereka. Mendengar itu, Eiji terlihat tidak keberatan, begitu juga dengan Aoi. Melihat Aoi tidak terganggu dengan hal itu, Akira pun juga ikut setuju dan mereka pun sepakat untuk pergi ke sana nanti. Nah, di sini Izumi juga mengusulkan kalau mereka lebih baik ikut dengan Aoi ke kafe tempat kerjanya karena sekaligus ingin mendiskusikan perjalanan liburan mereka nanti. Mendengar itu, Aoi sedikit malu karena itu akhirnya ia harus menunjukkan dirinya saat bekerja di depan teman-temannya. Namun Izumi mencoba menenangkan Aoi kalau mereka tidak bermaksud untuk merepotkannya, namun hanya ingin menggunakan tempat tersebut untuk berdiskusi. Mereka pun akhirnya sepakat dan mengikuti Aoi ke tempat kerja pada waktunya. Okelah, kemudian dilanjutkan saat mereka sampai di kafe tempat Aoi bekerja. Di sini Izumi dengan riang langsung berlari ke dalam, disusul oleh Akira dan kawan-kawan. Sesampainya di dalam, Aoi langsung berganti pakaian kerjanya dan langsung datang ke meja Akira dan kawan-kawan untuk membuatkan pesanan mereka. Nah, di sini Izumi tercengang melihat keimutan Aoi dengan seragam kerjanya. Namun Izumi tidak berhenti di situ Kima. Ia langsung melirik ke arah Akira dan menyuruh Akira untuk memberikan pendapat terkait penampilan kerja Aoi. Nah, di sini Aoi maupun Akira langsung tertunduk malu karena serangan tiba-tiba oleh Izumi. Namun karena tidak ingin membuat Aoi semakin memerah malu, Akira berusaha tenang dan menjawab kalau seragam tersebut sangatlah cocok untuk Aoi. Aoi sendiri pun semakin memerah mendengar pujian tersebut dan langsung segera pergi setelah mencatat pesanan mereka. Izumi pun kembali tertawa kegirangan melihat tingkah calon pasangan yang ada di depan matanya tersebut. Nah, selagi menunggu pesanan, mereka pun mendiskusikan apa saja yang perlu mereka siapkan saat perjalanan nanti. Nah, tak terasa sudah cukup malam mereka asik berbincang-bincang. Izumi dan Eiji pun pamit pulang duluan. Sedangkan Akira memutuskan untuk menunggu shift kerja Aoi selesai dan ingin pulang bersama. Tak lama kemudian, setelah shift kerjanya selesai, Aoi pun langsung ke belakang untuk segera berganti pakaian. Nah, selagi menunggu Aoi, tiba-tiba sang manajer di toko tersebut langsung mendatangi Akira yang tengah sendirian. Manajer tersebut bertanya kepada Akira, apakah Akira mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dari Aoi. Nah, di sini si Akira ini sempat was-was Kima karena mengira kalau manajer tersebut mencoba untuk menggali informasi darinya. Namun setelah dijelaskan, Akira sadar kalau manajer tersebut hanyalah khawatir melihat Aoi yang sudah bekerja untuk membiayai sekolahnya sendiri. Di sini, manajer tersebut langsung berterima kasih kepada Akira. Manajer tersebut percaya kalau Akira lah penyebab mengapa Aoi akhir-akhir ini terlihat mulai fokus lagi untuk sekolah. Manajer tersebut juga berkata kalau Aoi semakin segar dan ceria setiap harinya belakangan ini. Mendengar itu, Akira pun menggelengkan kepalanya dan menjawab kalau itu semua bisa terjadi karena keinginan keras Aoi yang ingin melawan kemalangannya. Akira juga menjelaskan kalau ia dibantu oleh kedua sahabatnya tadi.
Mendengar itu, manajer tersebut pun tersenyum lega karena Aoi akhirnya bisa memiliki seseorang yang merawatnya dengan baik. Nah, tak lama kemudian, Aoi pun selesai berganti seragam dan Akira langsung mengajak Aoi untuk pulang tanpa memberitahukan isi percakapannya dengan manajer tadi. Oke, kemudian sesampainya di rumah, Akira langsung menyuruh Aoi untuk mandi terlebih dahulu karena ia ingin menyiapkan makan malam mereka. Aoi pun mengangguk dan langsung pergi mandi. Nah, tak lama kemudian, tiba-tiba bel apartemen mereka berbunyi berkali-kali. Awalnya, Akira menduga kalau itu palingan hanyalah pengantar paket. Namun deringan bel tersebut tak kunjung berhenti. Akira pun mendesak kesal dan langsung berjalan untuk mengintip lewat kaca kecil yang ada di pintu. Nah, detik di mana si Akira ini Kima menaruh matanya di kaca kecil tersebut, Akira seketika tersontak kaget dan mulai keringat dingin. Akira pun langsung berlari dengan panik ke kamar mandi untuk menjumpai Aoi. Nah, posisinya di sini Aoi baru saja keluar dari kamar mandi. Akira pun tanpa berkata apa-apa langsung menarik tangan Aoi dan menyuruhnya untuk bersembunyi di kamarnya. Di kamar si Akira maksudnya ya Kima. Nah, di sini Akira berkata dengan cepat kepada Aoi kalau ia akan menjelaskan semuanya nanti. Jadi untuk sekarang Aoi hanya perlu bersembunyi di kamar Akira. Mendengar itu, Aoi pun mengangguk dengan gelisah sambil melihat Akira yang lari terbirit-birit macam dikejar setan ke arah pintu apartemen mereka. Nah, Akira pun langsung menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu tersebut dengan perlahan. Yap, orang yang datang berkunjung di malam itu ialah adiknya Akira sendiri, yaitu Akamori Hiyori. Hiyori merupakan gadis pintar penyayang terutama kepada kakaknya. Cuman gak sampai ke arah brokon ya Kima. Namun minusnya ya dia datar dan tidak berekspresi. Hiyori pun langsung masuk tanpa disuruh dan mendesak kesal karena Akira terlalu lama membuka pintunya. Akira pun langsung meminta maaf dan bertanya mengapa Hiyori berkunjung secara tiba-tiba terutama di waktu larut seperti ini. Hiyori pun menjawab kalau orang tua mereka menyuruhnya untuk melihat keadaan Akira. Akira pun seketika terdiam pasrah mengetahui kalau orang tuanya tidak percaya sepenuhnya kepada dirinya. Nah, di sini Akira pun mencoba mengulur waktu sebisa mungkin sampai Hiyori pulang. Namun sialnya, semua itu terbantah ketika Hiyori berkata kalau ia akan menginap dan akan pulang besok pagi. Mendengar itu, Akira pun seketika memalingkan wajahnya dan mencoba berpikir keras untuk bisa keluar dari situasi tersebut. Nah, saat Akira berbalik badan lagi Kima, ia kembali terdiam panik melihat Hiyori yang dengan wajah datarnya memegang sehelai rambut hitam di tangannya. Seketika dalam hati Akira pun berkata, Oh shit, here we go again. Nah, Akira pun masih terdiam dan melihat Hiyori yang berjalan mendekat ke arah dirinya seakan sudah tahu. Hiyori pun langsung bertanya dengan wajah dinginnya, yaitu di mana perempuan tersebut disembunyikan. Hiyori berkata kalau Akira tidak perlu takut, apalagi sampai panik, karena ia hanya ingin dikenalkan saja. Akira pun seketika mendesak pasrah dan berjalan ke kamarnya untuk menjemput Aoi. Hiyori pun berjalan mengikuti Akira dan mendapati kalau ada gadis cantik berambut hitam yang sedang berada di kamar abangnya. Akira pun tanpa berlama langsung menjelaskan semua kejadian sebenarnya Kima. Nah, setelah bercerita panjang lebar, Hiyori pun langsung mengangguk paham dan berkata kalau Akira tidaklah salah. Hiyori melanjutkan kalau Akira memang sudah seperti itu dari dulu. Jadi Hiyori tidak heran lagi. Hiyori malah menegur Akira agar ia lebih baik jujur dan meminta pertolongan kepada dirinya dari awal. Mendengar itu, Akira pun menunduk meminta maaf karena ia tidak ingin dicap pria aneh oleh adiknya sendiri. Hiyori pun kemudian memberikan solusi kalau ia akan merahasiakan hal ini sementara dari orang tua mereka. Karena gimana pun, cepat atau lambat, semuanya pasti akan ketahuan. Jadi si Hiyori ini menyuruh Akira untuk memikirkan rencana ke depannya sebelum waktu mereka habis. Akira pun langsung mengangguk sambil berterima kasih karena adiknya tersebut mau diajak bekerja sama. Hiyori dengan wajah datarnya pun mengangguk dan kemudian melirik ke arah Aoi. Nah, melihat situasi tersebut, Akira pun seketika sadar kalau ia belum memperkenalkan mereka berdua dengan benar. Akira pun langsung menarik Hiyori dan memperkenalkannya kepada Aoi. Begitu juga sebaliknya. Aoi dan Hiyori pun saling menunduk dan menyapa ringan satu sama lain.
Nah di sini Kima, Akira lagi-lagi merasa lega karena ia bisa mendapatkan satu lagi bantuan dari orang kepercayaannya. Dan bisa dibilang, ini juga termasuk bantuan yang cukup besar lah. Karena ya salah satu ketakutan si Akira ini, yaitu kalau situasinya sekarang diketahui oleh pihak sekolah ataupun orang tuanya. Namun syukurnya, adiknya mau diajak kerjasama, dan keseharian tinggal bersama dengan Aoi kembali bisa dilanjutkan Kima. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 5-nya. Wow, ku tengok-tengok boleh juga adiknya si Akira ini Kima, kan? Dingin-dingin baik gimana gitu. Harusnya aman lah ya Kima. Orang adiknya udah SMA kok. Bisa dibilang legal lah kalau itu di Indo. Cuman gak tahu lah kalau di Jepang sana kan. Oke lah Kima, sekian pembahasan kali ini. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.